Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluqis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni makhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Shadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada arti perkata dan terjemahan surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. Aqimi, laksanakanlah as-sholah, sholat, lidulika syamsi, sejak matahari tergelincir, ila ghasaqil laili, sampai gelapnya malam, wa qur'anal fajr, dan laksanakan pula sholat subuh. Inna qur'anal fajr, sungguh sholat subuh itu kana mashhuda, disaksikan oleh malaikat. Ayat 79, wa minal laili, dan pada sebagian malam, fatahajjad bihi, lakukanlah sholat tahajud, nafilatan lak, sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayya ba'athaka rabbuka, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu, maqama, ke tempat mahmuda, yang terpuji. Kemudian ayat 80, wakul, dan katakanlah Muhammad, Rabbi, ya Tuhanku, adkhilni, masukkan aku, mudkhala sidqin, ke tempat masuk yang benar, wa akhrijni, dan keluarkan pula aku, mukhrija sidqin, ke tempat keluar yang benar, waj'al, dan berikanlah kepadaku, min ladunka, dari sisimu, sultana, kekuasaan, nasira, yang dapat menolongku. Kemudian terjemahan secara keseluruhan ayat 78, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. 79, dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Ayat 80, dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Kemudian tafsiran surat Al-Isra ayat 78-80 diambil dari tafsir Al-Azhar. Dirikanlah sembahyang setelah tergelincir matahari sampai ke gelap gulita malam dan bacaan subuh. Itu terdapat pada pangkal ayat 78. Tegasnya, dirikanlah sembahyang 5 waktu, dirikanlah sembahyang sejak tergelincir matahari dari pertengahan siang, yaitu permulaan waktu zuhur atau johor, dan matahari itu setelah tergelincir di tengah hari dari pertengahan siang akan terus condong ke barat sampai dia terbenam. Oleh sebab itu, dalam kata tergelincir matahari termasuklah zuhur dan asar, sampai ke gelap gulita malam.
Artinya, apabila matahari telah terbenam ke ufuk barat, mulailah hari malam, dan di permulaan malam itu datanglah waktu maghrib. Bertambah matahari terbenam ke balik bumi, hilanglah syafaq merah, yaitu garis merah di ujung langit sebelah barat sejak matahari terbenam, dan garis merah itu pun hilanglah bila matahari pertama terbenam tersorok ke balik belahan bumi, maka masuklah waktu Isya. Sebab itu berkatalah Imam Malik di dalam kitab Al-Mutawatta, apabila syafaq merah itu tak ada lagi, keluarlah engkau dari waktu maghrib, dan apabila ke dalam waktu Isya. Kemudian disebutkanlah Qur'anul Fajri, yang artinya harfiahnya ialah Quran di waktu fajar, tetapi tafsirnya ialah sembahyang subuh. Mengapa sembahyang subuh itu disebut Qur'anul Fajr, sedang waktu yang lainnya tidak? Ahli-ahli tafsir mengatakan karena di waktu subuh hening pagi itu dianjurkan membaca ayat-ayat Al-Quran agak panjang daripada di waktu yang lain. Kemudian di samping itu, sembahyang 5 waktu itu diperteguh dan diperkuat lagi pribadimu dengan sembahyang tahajud. Dan di sebahagian malam hendaklah engkau bangun atau tahajud sebagai tambahan untukmu. Terdapat pada pangkal ayat 79. Itulah yang dinamai sembahyang tahajud. Tahajud artinya ialah bangun dari tidur, lalu dijadikan nama dari sembahyang malam. Abdullah bin Umar menjelaskan bahwa sembahyang tahajud itu ialah tidur dahulu, baru bangun, ambil wudhu, dan sembahyang. Nafilatan laqo, kita artikan tambahan untukmu. Ulama-ulama mengartikan nafilah di sini sebagai kewajiban tambahan yang khas buat Nabi SAW. Artinya selain dari yang 5 waktu bagi beliau sendiri, bertambah satu kewajiban lagi, yaitu sembahyang tahajud. Yang berpendapat begini ialah Ibnu Abbas menurut riwayat Al-Aufu. Demikian juga salah satu pendapat dari Imam Syafi'i, dan pendirian begini pula yang dipilih oleh Ibnu Jarir. Dan memang beliau SAW melakukannya dengan tidur terlebih dahulu. Kemudian lanjutan ayat, moga-moga Tuhan engkau akan membangkitkan engkau ke suatu tempat yang terpuji. Juga terdapat di ujung ayat 79. Apakah yang dikatakan tempat yang terpuji atau makam yang mahmud? Menurut seseorang sahabat Rasulullah SAW, Huzaifah bin Al-Yaman, makam yang mahmud atau tempat yang terpuji ialah karena memberi syafaat kepada manusia di hari kiamat kelak. Dan katakanlah, ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan kemasukan yang baik dan keluarkanlah aku dengan keluaran yang baik. Terdapat pada pangkal ayat 80. Al-Muhayyami menyatakan hubungan di antara ayat 80 ini dengan ayat terdahulu daripadanya, yaitu soal ibadat, yang dimana soal sembahyang 5 waktu dan tahajud. Rasulullah SAW disuruh mengiringi lagi dengan doa berserah diri kepada Tuhan. Masukkanlah aku ke dalam ibadat yang aku kerjakan ini dengan baik. Artinya, dengan beramal yang ikhlas dan ikhlas pula memohonkan pahalanya dari Allah. Lepas daripada penyakit riya dan ujub, yaitu merasa bangga dan tercengang dengan amalan yang telah dikerjakan. Dan keluarkan pula lah akan daku dari ibadat ini dengan keluaran yang baik, yaitu jangan sampai batal amalan karena kelupaan dan kelalaian, karena perdayaan syaitan atau hawa nafsu atau semua perangai yang tercela. Kemudian di ujung ayat 80, dan jadikanlah untukku langsung dari engkau suatu kekuasaan yang menolong. Artinya, anugerahkanlah suatu anugerah yang langsung datang dari engkau sendiri, ya Tuhanku. Anugerah itu ialah kekuasaan atau kekuatan. Karena kalau tidak ada kekuasaan atau kekuatan, perintah engkau ini tidaklah akan dapat dilaksanakan. Sultanan Nasiran, kekuasaan yang menolong. Amat luaslah dari sultan itu, dia boleh diartikan kekuatan yang mutlak,
hilangnya kelemahan, terutama kelemahan semangat. Nabi sebagai seorang pemimpin besar umat, utusan ilahi, mesti mempunyai kekuasaan, mempunyai gengsi atau wibawa. Dan lebih jelas dari itu lagi, sultan pun berarti kekuasaan umum. Segala yang dititahkan oleh ilahi dan disampaikan oleh Rasul kepada umat, barulah ditaati. Kalau umat yang banyak itu mengakui, mau atau tidak mau, dalam kata lain, de jure atau de facto kekuasaan Nabi itu, sultan yang demikian itulah yang disuruh Allah kepada Rasulnya memohonkannya langsung datang dari Allah, tegasnya turun dari langit. Berikan kepadaku ya Tuhanku kekuasaan itu, kekuasaan yang langsung datang dari Engkau, karena perintah-perintah Engkau itu tidak dapat berjalan lancar, kuat kuasanya dalam masyarakat manusia atau kekuasaan yang tidak ada padaku. Kemudian kesimpulan 1. Pada ayat 78 ditegaskan untuk melaksanakan sholat 5 waktu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan mulai dari sholat subuh sampai sholat isya. Yang kedua, pada ayat 79 disebutkan bahwa di samping ibadah wajib, ada juga ibadah sunat yang bisa dilakukan pada sepertiga malam, yaitu sholat tahajud. Dalam ayat ini, sholat tahajud diartikan sebagai tambahan, nafilatal lak. Yang ketiga, pada ayat 80 dijelaskan tentang pertolongan dan kekuasaan Allah atas apa yang telah diperbuat. Dalam konteks ini, diartikan sebagai balasan dari ibadah yang telah kita laksanakan, baik ibadah wajib maupun ibadah sunat. Kemudian nilai-nilai pendidikan dari Al-Quran Surat Al-Isra ayat 78 sampai 80. Yang pertama, pendidikan ibadah atau sholat terbagi menjadi dua, yaitu sholat wajib dan sholat sunat. Yang kedua, pendidikan tentang 5 waktu sholat wajib dan sholat malam atau tahajud. Yang ketiga, pendidikan tentang manfaat sholat, diantaranya terangkatnya derajat manusia dan tenang dalam menyelesaikan masalah.